Oke, melanjutkan proses pada modul realisasi. Di sini saya sudah siap untuk login, untuk masuk ke modul realisasi. Saya sudah mengetikkan usernya, sudah mengetikkan passwordnya, tinggal klik modul realisasi. Kita klik. Nah, di sini halaman utamanya ketika kita login ke modul realisasi. Pada tahap ini, tutorial yang akan saya sampaikan mengenai modul realisasi adalah proses transaksi penerimaan dana BOS. Untuk proses tersebut, menunya ada pada menu bendahara BOS dan submenu penerimaan dana BOS. Sebelum kita fokus pada penerimaan dana BOS, perlu saya sampaikan di sini adalah menu bendahara BOS dengan beberapa submenunya, yaitu ada penerimaan dana BOS yang digunakan nantinya untuk menginput data penerimaan dana BOS. Yang kedua adalah pergeseran uang. Pergeseran uang adalah nanti proses untuk menginputkan data atau transaksi ketika bendahara mengambil uang dari bank ke tunai atau bendahara menyetorkan uang dari tunai ke bank. Jadi proses pengambilan uang dan proses penyetoran uang ke bank. Yang ketiga adalah submenu belanja. Pada submenu ini nanti proses penginputan data transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara sekolah gitu, ataupun operator sekolah. Dan selanjutnya adalah menu pajak. Di sini adalah untuk proses penginputan proses penginputan data transaksi pajak yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Jika bendahara sekolah melakukan pemungutan pajak, maka diinput di proses submenu pemungutan, dan untuk proses penyetorannya di submenu penyetoran. Nah, di sini ada menu SPJ. Menu SPJ ini adalah nantinya proses terakhir dari semua proses transaksi. Ketika penerimaan dana BOS sudah dilakukan, pergeseran uang sudah dilakukan, belanja sudah diinput, pajak sudah diinput. Nah, di sini adalah proses terakhirnya, yaitu proses pembuatan LPJ-nya atau surat pertanggungjawaban. Nah, untuk proses pembuatan SPJ-nya ini ada nantinya proses pengajuan dan persetujuan. Dan submenu yang terakhir adalah BKU Bendahara Pengeluaran. Menu BKU Bendahara Pengeluaran ini adalah menu yang mana nantinya untuk proses pencatatan atau pengesahan dari semua transaksi. Jadi nanti dari transaksi penerimaan dana BOS, pergeseran uang, belanja, pajak, semuanya nanti dicatat pada menu BKU Bendahara Pengeluaran. Jadi istilahnya BKU Bendahara Pengeluaran adalah proses pencatatan bendahara sekolah pada buku umum bendahara BOS gitu, yang nantinya yaitu yang terdiri dari buku umum bendahara BOS, buku kas tunai, buku bank, buku pajak. Nah, di situ nanti proses penginputannya yaitu pada menu BKU Bendahara Pengeluaran. Nah, itu tadi sedikit mengenai pengenalan menu-menu yang ada di bendahara BOS. Untuk tahap pertama ini, atau saya menyebutnya nanti tahap ke-1 karena saya akan mensimulasikan proses penerimaan BOS. Jadi saya di sini akan mensimulasikan bagaimana proses ketika sekolah menerima dana BOS. Proses penginputannya ada di penerimaan dana BOS. Di bendahara BOS kita sudah sorot. Nah, kita pilih submenunya penerimaan dana BOS, klik. Nah, di sini ada dua baris. Yang utama itu sekolah SMA Negeri 1
Bendahara. Saya ambil contohnya SMA Negeri 1 Bendahara karena di SMA ini yang saya lihat datanya sudah RKS-nya sudah lengkap dan datanya sudah ditransfer ke tahap Perda. Ini hanya untuk proses simulasi saja. Nah, lanjut, dan yang kedua adalah menu bendahara. Nah, di sini kita lookup bendaharanya, yaitu melookup bendahara dari SMA Negeri 1 Bendahara tersebut. Kita klik nama bendaharanya, pilih nama bendaharanya, dan di sini masih muncul keterangannya penerimaan dana BOS tidak ditemukan data pada database. Prosesnya sama karena memang belum kita tambahkan, kita belum proses pencatatan penerimaan dana BOS, makanya datanya belum ada. Nah, untuk itu kita simulasikan. Semisalkan SMA Negeri 1 Bendahara tersebut menerima dana BOS secara transfer yang langsung masuk ke rekening bendahara BOS. Untuk proses pencatatannya pada aplikasi ini yaitu diklik tombol tambah. Nah, nantinya di sini akan muncul form penerimaan dana BOS. Nah, di sini ada nomornya 01. Di sini akan secara otomatis terisi nomornya. Nah, di situ untuk pengisian nomor bisa disesuaikan sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Nomor ini hanya digunakan sebagai nomor register pada aplikasi, yaitu nomor urutnya. Nah, misalkan kita biarkan ini tetap terisi nomor 01. Kita pilih tanggal penerimaan dana BOS tersebut, yaitu tanggal di mana dana tersebut masuk ke rekening bendahara BOS. Misalkan pada triwulan pertama, yaitu pada bulan Januari sampai Maret, itu apply, itu masuknya dana BOS pada tanggal 31 Maret, kita simulasikan. Nah, di sini kita kasih uraian. Uraian di sini adalah bisa kita isikan keterangan. Misalkan saya input penerimaan dana BOS pada triwulan 1 dengan nomor bukti tuliskan nomornya, misalkan 001 03 2017. Jika sudah, kita isi nilainya. Nilai ini adalah jumlah uang yang ditransfer oleh provinsi, oleh Disdik provinsi ke rekening bendahara BOS masing-masing. Misalkan pada tanggal 31 Maret 2017 ditransfer sejumlah uang 160 juta. Ini hanya contoh saja. Misalkan simpan. Nah, ketika proses simpan berhasil, maka data yang terisi adalah nomor 01 tanggal 31 bulan 3 2017 dengan uraian penerimaan dana BOS pada triwulan 1 dengan nomor bukti sekian-sekian, nilainya 160 juta. Nah, untuk proses yang pertama ini kita sudah menginputkan penerimaan dana BOS, di mana penerimaan dana BOS tersebut terjadi pada triwulan pertama, yaitu dengan rentang bulan di bulan 1 sampai bulan 3. Dan apabila terjadi kasus seperti keterlambatan penerimaan dana BOS, itu input saja sesuai dengan tanggal yang sebenarnya. Jangan ada manipulasi atau merubah tanggal. Misalkan dana triwulan pertama itu masuknya di bulan
4, misalkan tanggal 19, ketikkan saja pilih di sini di tanggalnya tanggal 19 bulan 4 2017. Tambahkan keterangan di sini. Penerimaan dana BOS triwulan 1 dengan nomor bukti sekian karena keterlambatan masuk pada bulan 4. Jadi inputkan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realnya apa yang ada di lapangan. Misalkan dana triwulan pertama mengalami keterlambatan masuknya pada bulan 4, tulis pada bulan 4. Jangan ada disesuaikan atau dirubah tanggalnya jadi di bulan 1 sampai di bulan 3 sebagai triwulan pertama. Jangan seperti itu, tapi input apa sesuai dengan real yang ada di lapangan. Misalkan terjadi keterlambatan, tulis tanggal keterlambatannya berapa, cantumkan keterangan pada baris uraian. Itu ya contohnya. Nah, ini saya sesuaikan lagi seperti contoh normalnya. Triwulan pertama itu ada pada bulan Januari sampai bulan Maret. Saya pilih misalkan tanggalnya tanggal 31 pada akhir bulan. Nah, uraiannya saya kembalikan lagi. Klik simpan. Itu prosesnya ya. Jadi untuk proses penerimaan BOS begitu prosesnya. Tapi untuk proses ini tidak hanya sampai di situ saja. Hanya proses pencatatan dana BOS-nya saja, tapi ada proses BKU bendahara pengeluaran. Nah, untuk proses pem-BKU-an ya, ketika kita sudah menginput data penerimaan dana BOS di sini tadi pada menu penerimaan dana BOS, proses selanjutnya adalah proses mem-BKU-kan di menu BKU bendahara pengeluaran. Kita sudah melakukan transaksi penerimaan dana BOS, selanjutnya adalah BKU bendahara pengeluaran. Kita BKU-kan tadi transaksi penerimaan dana BOS. Kita klik menu BKU bendahara pengeluaran. Nah, muncul di sini ada 4 baris, ada sekolah yang berkaitan bendahara. Di sini kita lookup nama bendahara sekolahnya. Dari tanggal sampai tanggal biarkan tetap seperti ini. Dari tanggal ini tanggal awal, tanggal 1 bulan 1 2017 sampai tanggal 31 bulan 12 2017. Yang mana di sini adalah 1 tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2017. Untuk proses penambahan BKU tadi, proses pem-BKU-an penerimaan dana BOS, klik tombol tambah. Klik tombol tambahnya. Nomor BKU akan terisi secara otomatis 00001. Ini adalah sebagai nomor register atau nomor urut. Nah, di sini ada tanggal BKU, jenis bukti, nomor bukti, dan uraian. Tanggal BKU ini adalah proses pencatatan di buku kas umum bendahara, gitu ya. Nah, untuk itu kita pilih saja dulu di sini jenis buktinya. Tanggal BKU kita lompat sebentar, kita lompati, kita pilih dulu di sini jenis buktinya. Jenis buktinya karena kita penerimaan dana BOS, di sini kita pilih dana BOS. Nah, di sini untuk jenis buktinya nanti ada 4, yaitu mem-BKU-kan dana BOS, mem-BKU-kan proses pergeseran, yaitu dengan jenis buktinya bank, mem-BKU-kan jenis buktinya BPK, yaitu di sini adalah belanja, pajak di sini adalah mem-BKU-kan atau mencatat nantinya transaksi pajak yang dilakukan oleh bendahara BOS. Karena tadi kita melakukan transaksi penerimaan dana BOS, maka prosesnya adalah mem-BKU-kan dana BOS yang sudah diterima oleh sekolah. Pilih jenis buktinya adalah dana BOS. Kita pilih dana BOS, pilih nomor buktinya. Nah, ini adalah nomor bukti atau nomor register ketika kita penginputan penerimaan dana BOS di menu
penerimaan dana BOS tadi yang ada di atas. Kita pilih saja, kita select. Nah, di sini muncul uraian dan nomor bukti sudah terisi dan tanggalnya secara otomatis terisi. Nah, di sini saya sarankan biar proses pemBKU-annya rapi, nomor bukti ini kita samakan dengan tanggal pencatatan di buku kas umum atau di tanggal BKU-nya. Jadi ini kita copy, terus kita pastekan di sini. Itu sudah prosesnya. Jadi untuk bukti penerimaan dana BOS sama tanggal pencatatan di buku kas umum atau di tanggal BKU-nya kita samakan. Ini tujuannya untuk merapikan nanti di proses pemBKU-an atau proses pencatatan di buku kas umum. Gitu. Uraiannya di sini kita isi penerimaan dana BOS misalkan triwulan 1 PW 1, klik. Nah, maka datanya akan tersimpan di buku bendahara pengeluaran atau buku bendahara BOS. Di sini nomor BKU-nya 001, tanggal BKU, jenis bukti, nomor bukti, afektasi atau jumlah nilai, ada potongan pajak atau tidak, dibayarkan 160 juta. Nah, di sini dengan keterangan rincian dokumennya adalah nama bendaharanya, nomor rekeningnya, maksudnya masuk ke rekening bendahara BOS, jabatannya adalah B12, adalah kode untuk bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara BOS dengan nilai 160 juta. Situ. Jika sudah, maka proses untuk penerimaan dana BOS dan proses pemBKU-an penerimaan dana BOS sudah kita buat, sudah kita selesaikan tutorialnya. Untuk proses selanjutnya adalah proses pergeseran uang. Untuk proses selanjutnya, saksikan video selanjutnya, yaitu menu pergeseran uang.